Harus di ini aja, dimarahin terus. Ya. Lagi. Kue talam pakai mentega. Sekarang jam berapa? Ya itu maksudnya di jawabannya itu ya. 11 kurang. 11 kurang? Kurang sejam? Kurang 12 menit. Kurang berapa? 12 menit. Yang benar. 12 menit kurangnya, Bi. Kurang berapa? 10 menit ya? Kurang 10. Oke, nanti kasih tahu ya. Kalau sudah kan udah pada lapar kan? Oh. Ya, lapar aja jujur. Jangan ada dusta di antara kita ya. Iya. Oke, ada pantun lagi. Tadi baru pertama pantunnya. Nah, pantun kedua. Ya, ini ada dua lagi nih pantun ini. Masih tentang kue talam. Si Mahmud makan kue talam. Nah, ini harus Mahmud harus ngetop. Biar nanti kan dia ada kerja nanti. Ada doa kedua. Febri, Aris Febri itu ya. Ustadz Febri. Nah, kita ulang lagi ya. Si Mahmud makan kue talam. Ya, cakep. Bu Alut jadi temennya. Iya. Temen doang, temen ya. Siapa saja yang menjawab salam pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin wa qala huwa aidan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tulbahu anhu yawma sab'ihi wa yukhlaqu wa yuthamma. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Apa kabar semuanya? Selamat siang, alhamdulillah ya, berkah semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Kita berada sekarang ini di kawasan Gria Alam Sejahtera alias GAS. Ya, alhamdulillah kita berdiam sekarang ini di rumahnya atau kediamannya yang terhormat Tuan kita Bapak Muhammad Arifin Ilham. Bapak Muhammad Arifin MHS. MHS itu apa? Master, Magister Hukum Syariah. Nah, itu harus jelas ya. Jadi MHS itu nanti orang nyangkanya ini singkatan. Bapak Muhammad Arifin MHS itu mungkin apa namanya Mahmud, H-nya itu Hasan, ya, S-nya mungkin Saifuddin. Wah, enggak ya, bukan. Ternyata semuanya kena ya. Itu MHS itu adalah Magister Hukum Syariah. Ya, berhubung Abi juga besar di akademik, maka kita menyebut ini nggak apa-apa ya, untuk menghormati beliau yang sudah S2. Berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti yang selanjutnya generasi penerusnya juga tetap dapat Allah kasih kesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang punya hajat ya, orang tuanya yang tadi anaknya sudah dipotong, yang sudah digunting rambutnya ya, yang sudah digunting rambutnya, yaitu saudara kita Adinda Muhammad apa? Muhammad bukan yang bapaknya Arifin Dimas Abimanyu. Bapak Muhammad Dimas Abimanyu. Hah? Abimanyu. Jangan Manyun ya, Manyu. Abimanyu. Alhamdulillah. Di sini Abi Hilman, sana Abimanyu. Asik ya. Oke. Ini kemana aja lah kita ngobrol pokoknya ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau sudah dikaruniai anak yang pertama ya. Nah, anak yang pertama apa namanya, perawan lagi ya, putri.
Insya Allah salihah ya. Itu kalau di Arab itu Abu Bakar itu kenapa digelari itu gelar ya Abu Bakar itu Abu Bakar artinya bapaknya perawan. Nah itu jadi kalau Abimanyu ini bisa jadi Abi Bakar juga itu karena punya anak pertama yang bernama Arsila Dita Mahalini. Oke. Ini kayak ini ya. Kayak apa namanya? Orang tinju gitu ya. Arsila Dita Mahalini. Pret. Gitu. Kan gitu kalau orang tinju kan kita tampilkan ladies and gentlemen. Kita tampilkan petinju kenamaan kita Tyson kan gitu. Nah, ini juga hasil kita hari ini ya, mantap ya. Alhamdulillah ini nama sudah ditetapkan tadi dan ini satu keberkahan menunaikan sunnah Rasulullah SAW, yaitu memberikan nama yang baik pada apa namanya, pada sang bayi yang sekarang sudah berusia berapa bulan? 6 bulan. Alhamdulillah ya. Berkah ya, mudah-mudahan bapak dan ibunya penuh keberkahan, sudah dapat melaksanakan akikah sekaligus marhabaan ya. Marhabanan dengan apa namanya, segala macam pernak-pernik adat istiadatnya. Semoga yang dikeluarkan tentunya menjadi keberkahan dan Allah gantikan rezekinya dengan bal yazdad biziyatul khair, bertambah kebaikannya dengan kebaikan yang semelimpah-limpahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tidak ada kata terlambat diucapkan sekarang karena ya kami tidak dapat ngider kemana-mana kalau tanpa bantuan orang. Jadi kalau ada yang mungkin belum tersalami, kami belum sungkem kepada yang sepuh-sepuh ya, kepada yang apa namanya ya boleh dikata yang senior-senior, kemudian kepada yang sesama dan junior, kami mohon maaf lahir batin ya. Dan melalui corong ini, melalui panggung ini, kami menyampaikannya sebagai salam untuk berjabat tangan. Baik jamaah sekalian, selain doa, sedikit kami ingin mengingatkan saja kepada jamaah sekalian, terutama kepada Abi pribadi, bahwa yang namanya dapat seorang anak itu anugerah dari Allah. Yang namanya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam Al-Qur'an ada beberapa disebut. Ada beberapa macam disebut. Yang pertama, anak ini sebagai amanah. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala, titipan. Oleh karenanya maka anak ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dijaganya dengan apa? Bukan hanya kita besarkan dengan harta kita, tapi juga kita harus besarkan anak kita ini dengan keimanan dan ketakwaan kita. Perkara nanti dia mau jadi iman atau jadi kafir, itu bukan urusan kita. Yang penting kita besarkan anak kita secara iman dan Islam. Itu yang paling penting. Karena kalau anak tidak dibesarkan secara iman, secara Islam, anak tidak diperkenalkan dengan misalnya masjid, musola, anak tidak diperkenalkan dengan majelis ta'lim, maka kita nanti akan mendapatkan kesusahan di kemudian hari. Pertama, bertanggung jawab pada dosanya sendiri seorang bapak. Jadi Dimas itu akan bertanggung jawab dengan dosanya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, akan bertanggung jawab dengan dosa istrinya. Ya, istrinya juga bertanggung jawab dengan dosanya, tapi sebagai seorang suami, dia imam, maka dia bertanggung jawab untuk bertanggung jawab pada dosa makmumnya. Dan yang ketiga, Dimas akan bertanggung jawab kepada dosa anaknya. Jadi seumpamanya naudzubillah min dzalik, ya naudzubillah min dzalik, seorang anak ini, apalagi anak perempuan, tiba-tiba dijemput sama yang bukan mahramnya. Dijemput misalnya, kalau istilah anak sekarang dijemput sama gebetannya, ya, malah dipersilahkan oleh Dimas ini, oleh Pak Dimas dipersilahkan. Wah, itu namanya sama saja membiarkan anaknya berbuat dosa. Berbuat dosa, main jemput, padahal bukan mahramnya. Atau malah si laki-laki ini dipersilahkan diam di rumah. Udahlah di sini aja lah, udah jangan kemana-mana lah.
tenang aja, udah malam mau pulang juga jangan. Udah mendingan di sini, bebas-bebas aja di sini. Kan kita juga calon mantu. Tenang aja, kamu calon mantu. Sudah di sini aja, jangan kemana-mana. Orang juga semua tahu calon mantu. Nah jangan. Kalau sudah seperti itu namanya memberikan peluang dosa. Bukan hanya kepada sang anak dan calon mantu, tapi juga kepada tetangga sekitar, ke bawah sialnya, ke bawah jeleknya. Hati-hati itu. Amanah, jaga anak dengan sebaik-baiknya secara islami. Kalau memang mau bebas kemana-mana berduaan, ya harus dinikahkan dulu, baru bebas. Nikah dulu, baru pacaran. Jangan pacaran dulu baru nikah. Sudah diicip-icip baru dinikahin, nanti malam pertamanya agak berasa. Ya, malam pertamanya jadi nggak enak. Ya kan? Nyicip dulu. Nyicip dulu lah. Nggak apa-apa, nanti kalau bakal dinikahin nggak enak malam pertamanya. Coba aja, nanti pada nyicip dulu lah cewek. Nanti malam pertamanya main hadroh, nyicip cewek dulu. Aduh bahaya, alhamdulillah min dzalik. Nyicip dulu. Wah, gimana rasanya, enak nggak? Kalau enak lanjakan saja, kalau enak. Kalau tidak enak tinggalkan. Wah gelo, gila itu cewek, itu cowok kayak gitu. Jangan ya, rugi. Masih bujang gadis sudah kehilangan keperjakaan, sudah kehilangan keperawanan. Rugi besar. Kan yang paling enak itu kalau malam pertama itu ceweknya masih disegel, masih enak, tinggal bukanya juga susah. Ini ngomong jadi vulgar begini, belum tengah malam. Nah, maksudnya kan enak kalau pas begitu ketemu di dalam kamar kan, pas buka pintu kamar, assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan suaranya yang lemah lembut. Tapi kalau suaranya kacau bahaya, waalaikumsalam, jangan, berarti bukan perempuan itu, wanita namanya anangino. Nah itu ya, hati-hati tuh pilih cewek itu ya, makanya jangan sembarangan dengar. Pastikan dulu suara perempuan itu enak nggak didengarnya. Apalagi kalau buat Abin itu netra. Kalau suara perempuan kagak enak, nggak jadi istri. Makanya suara Umi merdu, asik. Begitu dong, harus benar-benar cari cewek itu. Jangan suara cewek kok kayak suara laki-laki begini. Udah gitu kalau dia marah-marah, rasa gempar dunia, rasa kiamat. Jangan. Yang cari cewek yang lembut, yang lemah gemulai, ya, yang enak jadi cewek itu. Tapi jangan diicip-icip dulu, yang paling penting. Kalau diicip-icip dulu dosanya besar, bahaya. Ya kan enak, baru kenalan di kamar. Namanya siapa? Kok kita baru ketemu, baru bisa ngobrol sekarang? Iya, karena kan kemarin cuma ta'aruf aja. Awas, ta'aruf itu bukan jadi 2 tahun, namanya ta'aruf terus 2 tahun. Bukan. Ta'aruf itu sudah perkenalan jalan nikah. Itu baru enak. Nggak percaya, cobain aja. Enak tuh pas ketemu di kamar pertama. Nggak percaya, cobain aja, benar. Itu benar luar biasa itu. Nah kalau sudah dicoba dulu, udah nggak aneh, udahlah, biasa-biasa aja lah, udah nggak aneh. Udah pernah, kurang ajar. Ya, itu musiknya sebentar aja, jadilah 3 detik. Allahumma sholli ala sallim wa barik alaihi. Nyanyikan An-Nabi sallu alaihi. Maksudnya Abi mau istirahat dulu bentar, naik nafas dulu ya. Oke, segitu-gitu aja jadilah. Alhamdulillah. Itu kalau sudah nikah tuh enak. Ya, apalagi kita dikaruniai seorang anak.
Nikah itu kan tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuannya supaya sakinah itu tenang, damai. Tujuan nikah itu bukan jadi malah bikin pusing. Tujuan nikah itu sakinah, tenang, mawaddah, penuh dengan cinta. Sudah nikah itu malah makin cinta, bukannya malah makin benci. Ya, sudah nikah itu memang makin sayang sama istri kita, bukannya malah cari-cari orang lain jadi pelampiasan. Bukan, astagfirullahaladzim. Ya, ini lihat istri tetangga senang. Ya, yang istri genit-genitan sama suami tetangga senang. Jangan. Ya, mawaddah harus mawaddah itu namanya tambah rasa cinta, tambah dan tambah lagi rasa cinta. Gitu. Warahmah, kasih sayangnya itu tidak ada ujungnya. Kasih sayang yang enggak berujung. Kasih sayang yang sampai menghadap Allah. Terus kita berkasih sayang dengan anak istri kita. Itu. Makanya kalau mau mencapai sakinah mawaddah warahmah harus dekat pada Allah sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menunjukkan pandangan. Bagaimana supaya sejuk pandangan? Wa ja'alna lil muttaqina imama, dibina dengan takwa, jadi imam bagi orang bertakwa. Lahir orang-orang yang bertakwa dari keluarga kita sehingga menjadi imam, baik imam bagi keluarga maupun imam bagi masyarakat. Kalau diimami sama orang bertakwa kan enak. Tenang tidak? Suatu negeri, suatu misalnya RT aja, pemimpinnya orang bertakwa, tenang tidak? Pemimpinnya ahli sholat, tenang tidak? Misalnya ini Ustadz Febri, dia jadi RT, tapi dia ketua musola juga, terus rajin ke musolanya, tenang tidak? Jadi panutan kan? Jadi panutan yang kayak begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, enak hidup. Nah, itu hasil dari waja'alna lil muttaqina imama yang kayak begitu. Ini dapat pemimpin, sholat nggak pernah, puasa juga malah dilabrak terus, siang-siang malah merokok. Alasannya panas nih, panas banget, Palembang nggak kuat puasa. Nah, nggak enak, nggak tenang. Suara adzan dibilang kayak suara omongan anjing. Mana bisa jadi pemimpin yang benar kayak begitu? Makanya wajarlah republik ini pahit seperti kopi tadi. Maaf. Jadi keceplosan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, republik ini memang sudah pahit. Makanya habis senang yang manis-manis. Hidup di republik ini memang pahit. Nah, jadi enak kalau makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, begitu kan? Memang penggemar yang manis-manis, tapi biar tambah manis. Begitu caranya, ya. Nah, jadi yang paling penting kita jaga amanah anak ini. Kemudian anak juga bisa menjadi musuh dan juga bisa menjadi ujian bagi kita. Ya, biar akan jelaskan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Karena kita tak banyak. Sebagai musuh, kalau tidak dididik secara Islam, anak kita ini, waduh, masya Allah, kalau tidak dididik secara Islam jadi musuh, itu semuanya kehendak dia harus dituruti. Apalagi kalau anak kita di luar keyakinan kita, susah disuruh sholat, minuman keras jalan terus, yang namanya judi dia ikuti, zina dia ikuti, wah susah hidup kita, jadi musuh. Maka di akhirat anak kita akan mendakwa kepada kita, ditetapkan misalnya Dimas masuk surga, datang anaknya, misalnya Arsila datang, jangan dulu ya Allah, nanti dulu, mau kemana itu bapak saya kok gancang banget berangkat ke surga, jangan dulu, bawain berangkat aja ya Allah, saya mau menuntut keadilan. Saya waktu di dunia dibiarkannya, bapak saya mungkin ke musola, ke masjid, tapi saya dibiarkan pacaran, saya dibiarkan pergi kemana-mana, saya dibiarkan tidak sholat. Ya Allah, ini bapak saya ini nggak benar, tolong joinan saya dengan bapak saya harus sama-sama di neraka ya Allah. Jangan mau enak-enaknya aja bapak saya di surga ya Allah. Kan ngeri kalau sudah kayak gini. Itu jadi musuh anak kita. Joinanlah menikmati neraka bareng-bareng. Terus satu lagi, anak kita jadi ujian. Nih ujian ya Allah, yang namanya ujian. Sayang sama anak itu bukan segala diturut. Sayang sama anak itu harusnya kita betul-betul membina anak kita dengan Islam. Kalau guru ngasih hukuman, kita jangan ikut marah.
Oh, saya sayang sama anak saya di rumah tidak pernah dipukul, kenapa di sekolah kok dipukul, kenapa kok di pesantren malah dipukul. Padahal pukulan guru itu satu timbangan pukulan guru itu membuahkan ribuan poin kesuksesan bagi anak. Tapi kalau yakin, kalau tidak yakin kita anggapnya guru ini nggak ngerti. Anak di rumah tidak pernah dibegitukan. Kenapa di pesantren di sekolah kok dibegitukan? Ya sudah aja sekolah sama orang tuanya kalau begitu. Nggak usah sekolah di pesantren, nggak usah sekolah di sekolah umum. Ya, nah jadi, itu disuruh sama Abi itu. Nah, kamu hafalkan surah Al-Bayyinah sekarang. Waktunya paling selambat-lambatnya sepekan dari sekarang. Ya, jadi satu ayat satu hari lah boleh dikata. Walaupun Abi insya Allah waktu kecil surah Al-Bayyinah 8 ayat, bisa 8 menit dihafalkan. Kalau Abi karena dulu belum ada HP, apalagi Umi. Urusan dulu pernah belajar teknik ilmu namanya mesrikol, ilmu mengingat ratusan nomor dengan cepat di otaknya. Sampai sekarang ada, dulu belum ada HP. Namanya ilmu mesrikol, cocok buat menghafal. Anak sekarang disuruh menghafalkan Al-Bayyinah sebulan nggak hafal-hafal itu Al-Bayyinah. Kenapa? Pas dilihat kerjaannya cuma main HP. Itu jadi otaknya lemot, super lemot, loading lama. Itu karena apa? Karena HP. Rasakanlah sini. Jam 1 katanya. Itu gara-gara HP, ngebohong lagi dia. Biar aja, HP lagi. Gak berkah ente ngebohong. Astagfirullahaladzim, istighfar lo banyak-banyak. Ya ada. Terima kasih. Itu saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tenang aja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang penting marilah sama-sama kita jaga ini keturunan kita. Jangan diperturutkan kalau emang sayang. Kita kendalikan biar susah dulu, insya Allah senang kemudian. Kurang lebih mohon banyak-banyak dimaafkan dan semoga bermanfaat. Untuk doa pertama saya akan pimpin terlebih dahulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi baitihi wa ashabihi bidahin tahirin wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Bi barakatillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy 11:50 a.m. karimana wa maulana Muhammad. Salatu wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitihi ashabihi al-mujahidin al-zahirin wa ala man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbana ya mujibus sa'ilin. Ampuni, berkahi, rahmati, maghfirahi orang-orang tua kami, kakek nenek kami, generasi-generasi leluhur karuban kami yang mukmin dan muslim. Ampuni, berkahi, rahmati, maghfirahi semuanya ya Allah. Tanpa kehadiran mereka kami tak mungkin hadir ke dunia ini ya Allah. Kami tak mampu mengucapkan, menggambarkan rasa syukur kami kepada mereka ya Allah. Maka kami bersyukur kepada Engkau seraya mendoakan mereka sebagai bukti kecil kami berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, balaslah segenap jasa-jasa mereka, terutama orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Rabbana, yang telah mendidik kami sehingga menjadi kami sukses seperti sekarang ini ya Allah. Menjadi besar, menjadi berkeluarga, menjadi punya anak dan istri.
menjadi punya pekerjaan yang layak. Tolong balaslah ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda padanya. Ya Allah ya Rabbana, sakinah mawaddah warahmah ke rumah tangga kami seluruhnya ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana yang mujibus sailin, kami mohon pada Engkau pula ya Allah. Mobil khusus kami mendoakan ikut syukur nikmat atas kelahirannya ananda kami tercinta, yaitu Arsila Dita Mahalini binti Dimas Abimanyu. Semoga Engkau berkahi, Engkau rahmati, Engkau maghfirahi, Engkau salihahkan ya Allah. Engkau salihahkan ananda kami ini ya Allah, menjadi generasi penerus Islam yang berguna bagi keluarganya, nusa bangsa agama ya Allah, yang taat kepada Engkau, taat pada Rasulmu, dan taat pada ayahnya, berikut orang tuanya, ibunya, dan yang lainnya ya Rabbal. Jadi karena kehadiran ananda kami ini adalah ananda yang betul-betul manfaat bagi umat. Jadi karena kehadirannya ini dicintai banyak umat. Kalau kelahirannya ananda kami ini menangis, maka ketika kematiannya nanti ananda kami akan tertawa, tersenyum puas, tersenyum lebar. Kalau kelahirannya orang-orang yang tertawa, senang menantikan kelahirannya, akhirnya lahir juga, maka ketika nanti wafatnya, kematiannya, semoga orang-orang ini menangis kematiannya, mengenangisi wafatnya karena mengenang segala kebaikannya ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya mujibus sailin, balaslah pula kebaikan dari sahibul bait, sahibul hajat, sahibul maqasid pada kesempatan kali ini, yang menyiapkan kipasnya, yang menyiapkan kopi, buah, menyiapkan makanan-makanan lainnya. Tolong semoga Engkau balas dengan kebaikan yang berlipat ganda ya Rabbana. Istajib doana ya Allah ya Rabbana ya mujibus sailin. Amin ya Rabbal alamin. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فأين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة ذر السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افزع من شر الجن والإنس وأم السبيان ومن جميع السيئات والإحسان وارثوا بعدالتك وكفالتك والأهل وبدماء عنايتك ورياتك